Fenomena pengguna bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus taati agar kita bisa menggunakan dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada struktur bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek seperti memang menjadi emang. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat suasana kalimat menjadi lebih pendek sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat dan sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahami. Ada juga bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar berkata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan singkatan maupun plesetan, namun terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan umumnya kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat suasana kalimat menjadi lebih pendek sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat dan sering membuat pendengar yang bukan penutur asli Indonesia mengalami dalam memahaminya. Penggunaan awalan Kata emang itu bentuknya dari kata memang yang disisipkan bunyi Di sini jelas terjadi pemendekan kata berupa penghilangan huruf depan M, sehingga menjadi perdebatan saat melafalkan kata tersebut dan merancu dari kata aslinya. Kombinasi huruf K, A, dan G. Katanya kagak, bentuknya dari kata tidak, yang bunyinya digantikan K. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan huruf K, huruf vokal I diganti dengan A, huruf konsonal kedua diganti G, sehingga kata tidak menjadi kagak. Yang ketiga, kata teman merupakan bentuk dari kata teman yang huruf vokal A menjadi E. Ini mengakibatkan terjadi perbedaan pelafalan dari teman menjadi teman. Bahasa gaul dalam percakapan mahasiswa. Gue adalah bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan, terutama orang dari suku Betawi, untuk menyebut saya atau aku. Kata ini merupakan bahasa Betawi yang telah digunakan secara luas, jauh sebelum bahasa prokem dikenal orang. Lu sama seperti gue. Kata ini pun sudah digunakan oleh suku Betawi sejak tahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Ada lagi alay, singkatan dari anak layangan, yaitu orang kampung yang bergaya norak. Alay sering diidentifikasi dengan hal-hal yang norak atau narsis. Garing, kata ini merupakan kata dari bahasa Sunda yang berarti
tidak lucu karena seringkali digunakan dalam pembicaraan. Akhirnya kata ini menjadi populer di beberapa kota besar di luar Jawa Barat. Secara kata ini sebenarnya adalah bahasa Indonesia yang bermakna adalah. Namun kata ini menjadi populer tahun 2006-an di kalangan siswa-siswi SMU yang menggunakan kata ini sebagai kata ganti karena atau soalnya. Sesekali pula digunakan sebagai sisipan tanpa makna, hanya sebagai penekanan pada kalimat yang mereka katakan. Contohnya, contoh pemakaiannya. Gue gak bisa ke rumah lo nih hari ini, secara bokap gue lagi sakit. Dari materi di atas, kita menyimpulkan bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini dibanding bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jika sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga secara tutur melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Maka secara langsung orang-orang berada di sekitar kita akan terlantar. Demikian dan terima kasih.